Ini kan soal yang kemarin kan, nomor 4 ini kebetulan aku SS karena soalnya agak sulit gitu kan. Nah, di sini diketahui adanya formasi karbonat dengan HCl 16%, terus gradiennya 0,6 jika diketahui 1000 feet TVD, kedalaman formasinya 1500, permeabilitasnya 1000 md, tekanannya 400, net P-nya 30, viskositasnya 1 centipoise, terus 3 jari-jari treatmentnya 3 feet, 0,3 feet, 0,47 feet per feet, terus maka rate injeksinya yang tanpa menimbulkan fracturing pada formasi berapa, terus tekanan maksimum di surface-nya berapa. Nah ini tinggal masukin aja rumusnya. Nah, nah ini nih dari AK Migas Balongan aku kan nemu apa namanya, nemu eh, ininya, nemu ya nemu bacaannya buat dibaca. Nah, di sini ada yang kayak gitu. Jadi IMAX itu adalah 4,9 ini yang tadi barusan rumusnya tuh di per RW, RE per RW. Bener kan? RE per RW yang ini. Nah, terus dijelasin kayak itu adalah permeabilitasnya, damage zone dan lain sebagainya. Nah, di situ berarti ini nih kita cari yang IMAX yang mana ya? Ya, pokoknya kayak gini kan, IMAX-nya tinggal masukin aja K-nya permeabilitasnya 100, AV itu maksudnya di yang di sekitarnya AV, terus dikalikan apa namanya, H-nya itu 30 feet. Terus gradient fracturing-nya ada di 0,6 kali kedalamannya itu ada di kedalamannya gimana ya? Kedalamannya eh kedalamannya yang 1000 feet kurangi pressure reservoirnya 400 PSI, terus per per viskositas lon RE per RW. RE-nya itu pakai yang jari sumur, RE-nya itu jari-jari well apa jari-jari yang 3 feet ini, jari-jari treatment per RW. Terus nanti kita dapat I ini adalah laju injeksi maksimumnya. Nah, untuk menentukan tekanan maksimum di surface-nya, berarti kan kita perlu hitung yang namanya adanya gap dari yang si fracturing sama pore pressure kita kan. Nah, berarti gampang ya. Si yang gradient fracture ini dikalikan feet kedalaman formasi kita 1000 feet, 0,6 kali 1000 dikurang dengan si acid hidrostatik ini 0,47 kan, dikurang dengan ya dikali dengan 1000, ntar dikurang. Jadi ntar kita bisa tahu berapa tekanan maksimum di surface buat si apa namanya, kita jangan sampai formasi fracture gitu. Terus tadi yang B gimana? Oke, yang B itu kan tekanan maksimum di surface. Artinya adalah gap antara si fracturing, gap antara fracturing kita kan gapnya gini kan. Nah, sama ini kan pore pressure. Nah, kita injeksiin acid hydrostatic gradient. Berarti hydrostatic gradient itu 0,47. 0,47. Nah, kita tuh disuruh cari berapa si tekanan yang ada di sini nih. Yang dari sini sampai sini nih berapa maksimalnya? Dari 0 sampai berapa. Nah, artinya itu tuh si gradient fracture-nya, pressure dari fracture di kedalaman kita ngeinjeksiin gradiennya, gradient fracture
gradien GF aja ya, dikali kedalamannya, kali kedalaman dalam kurung dikurang si gradien yang kita injeksiin, si asid hidrostatiknya yang HCl ini, gradien asid aja ya, dikali dengan kedalaman. Ya udah, nanti ketemu deh berapa tekanan maksimum di surface-nya. Gitu, Dies. Gampang kan? Ya, kalau 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 inget mah gampang. Kalau nggak inget, gitu yang B-nya. Nah, kalau untuk soal lainnya, masih ada yang inget nggak? Kirim dong, kalau ingat. Oke, thank you. Yoi, Dies. Ini basic hydraulic fracturing, mechanical, fracturing performance, design. Oh, aku kirimin ke WA ya, Bu. Boleh, boleh, boleh. Makasih, Bin. Acidizing, nah ini. Nah, untuk acid itu, ini ada bukunya, pada punya kan? Fundamental acid, atau pada belum? Ya punya nih. Kasih ke ini aja ya, ke Zoom langsung. DC Well, Universitas Pertamina, semester 6, simulasi sumur. Nah, itu tuh mulainya dari bab bab ke-15 ini, acid addictive acidizing fluid, sampai ini ada fundamental acid stimulation-nya, terus carbonate acidizing design, Sandstone acidizing, terus fluid displacement dan pumping strategi yang barusan itu ada di sini juga. Ini matrix simulation treatment kayaknya nggak dipelajarin deh sama kita. Udah gitu doang. Jadi kita cuma sampai 15 sampai chapter 15 sampai chapter 19. Terus tambahannya, kalau yang project kan ada ditanya tekanan injeksi maksimal. Itu hitungnya gimana ya? Pakai rumus yang mana? Yang ini bukan? Yang barusan, Dies. Yang injeksi maksimum ini. Yang ini, Des. Injeksi maksimalnya kayak. Kalau lihatnya, ini ada yang bisa buka ini nggak ya? Iya, kayak gitu. Tahap kerja validizing. Oh, oke. Jadi IMAX itu injeksi maksimal. Iya, injeksi maksimal. Bener banget. Itu yang ditanyain di ini kan, yang ditanyain rate injeksi maksimumnya. Kalau laju injeksi, apa bedanya sama pressure injeksi? Oh, kalau laju injeksi di sini, oh ya, IMAX ini dalam barrel per menit. Kalau misalnya pressure injeksi itu dalam PSI. Yang A ini nanti, rumus ini nih nanti hasilnya BPM. Kalau pressure injeksi nanti PSI. Aku sebenarnya belum lihat sih yang apa namanya soal buat kerja kelompok itu. Oke. Nah, berarti kan IMAX itu tekanan injeksi atau laju injeksi. IMAX itu laju injeksi, Des. Kalau tekanan injeksi beda lagi. Beda tekanan injeksi yang tadi aku itu, yang apa namanya, yang fracture kurangin si
gradient acid kita. Berarti tanya tekanan injeksi itu pakai yang pressure surface tadi ya. Tekanan injeksi tadi pakai tekanan surface tadi ya. Tekanan injeksi iya bisa, cuman ada ini nggak sih kayak pressure loss lagi. Kalau ada pressure loss kayaknya bisa pakai yang tadi atau tambahannya dengan pressure loss itu. Yang B tadi dia tanya itu. Oh, kalau tekanan maksimum di surface, rumusnya yang tadi. Kalau nggak salah yang tadi deh. Bayu pernah ngirim. PDF. Nah, ini rumusnya nih. Jadi Pmax itu laju injeksi maksimal di permukaan dengan mengabaikan kehilangan tekanan di tubing itu Pmax GF kurang GSA per kali D. Cuman kalau misalnya kehilangan tekanan di tubingnya nggak diabaikan, maka itu juga harus dihitung juga Pmax-nya. Biasanya pasti Pmax-nya jadi lebih tinggi, Des. Jadi kalau aku kemarin uji yang kuis pakai rumus ginian. Kelihatan ya? Sorry, kamu yang kamu kirim itu kayak ini ya. Yang gimana? Oh, yang Akamigas. Kalau yang Akamigas ini dalam bentuk link sih. Ini aku kasih linknya juga. Cuman aku masih belum bisa bukanya. Ntar kayak beli yang script yang di Shopee itu tuh yang premium. 10 ribuan. Jadi gimana cara memilih slot liner? Tahap kerja proses matrik acidizing, perbedaan desain acidizing pada reservoir sensor dan karbonat, perbedaan dengan acidizing pada reservoir karbonat adalah karbonat sangat bergantung pada, ya ini benar, inhibitor limitasi dari korosi. Pertama, cara milih slot liner. Ini ada di PPT Bu ini, after UTS, ada di UTS, and control. Nah, pertama, kalau misalnya untuk send control, itu yang pertama kita pilih, itu kita harus tahu dulu bagaimana bentuk dari distribusi batuannya. Maksudnya, kita dapat menggunakan shift analysis atau LPSA. Shift analysis itu yang pernah kita coba oyak-oyak pasir, terus dapat ada distribusinya. Ya. Nah, setelah kita analisis dari shift analisis tadi, atau enggak LPSA tadi, itu hasil datanya itu kayak gini nih. Nah, hasil data dari LPSA itu kayak gini bentuknya. Nah, ini nih. Jadi hasil dari data LPSA itu adalah kayak gini bentuknya. Jadi ada diameternya berapa, terus ada terus ada kumulatifnya berapa. Nah, dari sini ini ada data-data laser LPSA-nya. Nah, dari sini ada yang namanya D40 bagi D90, diameter yang 40 kumulatif dibagi dengan D90. Nah, kalau misalnya dia di bawah 5 hasilnya, kalau dari shift analisisnya di bawah 5, berarti uniform sand.
Kalau dengan LPSA di bawah 10, dia uniform sand. Begitupun kalau misalnya height non-uniform sand, dia di atas 20. Kalau dry sieve, dia di atas 10. Nah, ini buat uji berapa sebaran butiran kita. Nah, nanti kan ketahuan tuh, dia uniform sand atau height non-uniform sand, terus atau poorly sorted sand atau well sorted sand. Nah, kalau dia well sorted, kalau dia well sorted terus dia uniform sand, kita nggak perlu lagi yang namanya pakai istilahnya nggak ada masalah dalam silent control. Tapi masalahnya kalau misalnya dia poorly sorted, terus dia non-uniform atau highly non-uniform sand, itu berarti ada masalah dengan silent control. Nah, pertama yang kita lakuin itu untuk sand control, ya jelas mengontrol rate-nya. Tapi kalau misalnya ada dari lapangan, dari atasan tuh, kalau misalnya rate-nya harus sekian, dan itu lebih dari rate erosi. Rate erosi itu adalah ketika matriks dari si batuan unconsolidated itu lepas, jadi batuan-batuan yang kecil-kecil itu jadi lepas. Ini berarti rate control nggak bisa kan saya pakai. Makanya di situ ada pakai namanya si screen, gravel pack atau slot liner. Nah, pemakaian slot liner, screen, dan gravel pack ini tergantung dari yang tadi lagi. Kalau misalnya kita ununiform, pokoknya yang tadi itu apa ya? Highly non-uniform sand, terus poorly sorted, dan paling bawah banget, itu kalau aku pernah nanya, itu tuh sangat direkomendasikan kita pakai gravel pack dan chemical consolidation. Karena itu sangat berbahaya sama well kita, dan itu bisa buat nggak bagus lah ke tubingnya nantinya, terus juga produksi juga nggak bagus. Dan kalau misalnya slot liner sama screen ini dipakai kalau misalnya masih apa namanya masih ringan-ringan gitu. Nah, selektif perforasi ini adalah ketika kalau misalnya kita punya banyak layering dari reservoir. Nah, kalau misalnya banyak layering reservoir, kita pilih dulu deh yang paling tidak bermasalah. Misalnya dari bawah, di bawah nggak bermasalah, di atas bermasalah, mending dari bawah dulu. Nah, begitu. Nah, ada juga kalau misalnya ini apa namanya, chemical consolidation ini juga sering dipakai kalau misalnya layernya banyak. Jadi kalau misalnya si layernya ini apa namanya, si formasi kita itu kecil-kecil, net P-nya, terus juga banyak, itu kita pakai chemical consolidation dibandingkan kita memakai slot liner, screen, atau gravel pack. Karena untuk yang kecil-kecil itu lebih ekonomis chemical consolidation daripada slot liner, screen, atau gravel pack, karena kita harus berarti harus pakai gravel pack di setiap layer-layer yang tipis-tipis tadi. Itu. Oke, nah itu yang aku tahu dari cara memilih slot liner. Itu bukan slot liner aja ya, itu kayak hampir semua itu buat sand control. Jadi kalau misalnya terlalu bermasalah banget, mending pakai gravel pack dibandingkan dengan slot liner. Jadi tergantung dari LPSA-nya, kita lakukan analisis dulu persebaran batuannya, baru habis itu kita bisa memutuskan mau pakai slot liner, atau screen, atau gravel pack, atau chemical consolidation gitu. Coba lihat ininya. Ini boleh lihat tabel tadi nggak? Tabel yang mana? Yang punya Nick di Well Design. Yang ini. Bentar ya. Izin sip ya. Kasih. Udah nih. Ini
Tadi beda selective perfo sama chemical. Gampangnya gini, Dok, ini Rido kan. Selective perforation si ini apa namanya? Ini kita punya layer. Nah kan gini kan. Selective perfo itu yang di atas ini punya masalah dengan sen, yang di bawah ini enggak. Nah, kita lebih milih yang di bawah ini dulu untuk produksinya karena lebih ada nilai ekonomisnya. Sedangkan chemical consolidation itu kita bisa apa namanya? Ngeproduksi yang di atas juga dengan cara kita injeksiin chemical tadi kan. Kita injeksiin ke chemical yang di atas, terus kita bisa perforasi juga yang di atas dan di bawah. Nah, itu bedanya, Dok. Gimana ya? Gitu kan, Dok, maksudnya nanya? Oh iya nih, berarti selain lihat red, persamaan butir yang dipertimbangkannya apalagi ya aspeknya? eh ini formasi formasi kita kayak gimana bentuknya? Kalau tadi yang kataku tipis-tipis, banyak, tipis-tipis, net P-nya tipis-tipis, terus banyak, itu kita kalau nggak salah tuh pakai chemical consolidation, lebih 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 bagus pakai chemical consolidation daripada kita install solid liner atau screen di setiap net yang tipis-tipis tadi. Terus apa lagi ya? Satu lagi cost, jelas paling ini banget cost. Karena di sini lihat nih cost. Terus juga productivity-nya mau tinggi atau enggak. Maksudnya kalau misalnya kita pakai yang namanya gravel pack, itu productivity kita akan lebih rendah daripada kita hanya pakai si screen atau si yang tadi itu slot liner. Itu productivity-nya. Terus ini ada major shortcoming-nya. Nah ini nih ada collapse, kalau erosi gitu. Oke. Berikut ini pernyataan yang benar mengenai kondisi setelah memasang gravel pack. Sumur dengan GP dapat berproduksi lebih tinggi dibandingkan tanpa GP. Kalau yang A ini salah. Jadi kalau misalnya kita dengan gravel pack, harusnya produksinya lebih rendah. Tapi aku nggak ngerti nih, produksi atau productivity index ya? Ini jawabannya D nih. Jawabannya D. Oh D ya? Kemarin. Yang log Oh ya, gambarnya bacaan itu. gambarnya benar-benar yang D. Berarti yang A ini salah ya, Bay? Yang A salah. Yang B ini kayaknya benar. Tapi gue nggak tahu deh. Pemasangan GP mengurangi pressure loss di reservoir. Pemasangan GP mengurangi pressure loss. Bukannya malah tambah ya, Bay? Karena kan apa namanya, kita masang kayak batuan-batuan lagi kan di bawah. Nah iya, tapi kalau kemarin sih yang gue paham kan, gue cuma tahu yang D ini yang bener ya. Gara-gara kemarin ada contohnya kan, jadi gue Iya, jawabnya D bener. doang. Ya kayaknya D sih, gue kayak kemarin kayaknya D deh. Yang after sama before gamma ray-nya setelah dipasang GP. Oke. Mantap. Berikut ini manakah yang salah mengenai produksi pasir pada sandstone? Kenaikan produksi air di water wet, sandstone merubah ikatan air butir. Ini aku kemarin pusing dia kayak gini-ginian, panjang soalnya. Pengurangan tekanan pori dapat membuat stres pada batuan menurun. Batuan yang unconsolidated biasanya memiliki compressive strength yang lebih rendah. Laju produksi yang besar menyebabkan penambahan frictional drag force. Ini manakah yang mengenai itu salah berarti pasir pada sandstone?
Kalau yang A ini kan benar kan? A ini kan waktu itu pernah Bu Ocha bilang kalau misalnya ada kenaikan produksi air, maka jadi lebih mudah loose si butiran batuannya. Yang A benar. Pengurangan tekanan pori dapat membuat stres pada batuan menurun. Nah, ini Bu, batuan yang unconsolidated biasanya memiliki compressive strength yang lebih rendah. C benar. Kalau C benar. Ya benar ya. Kalau Lah, compressive strength-nya tinggi kan batuannya pasti consolidated kan? oh iya benar-benar. Gila, tadi banget. Laju produksi yang besar menyebabkan penambahan frictional drag force. Kalau menurut aku yang B deh. Karena aku nggak tahu sih itu maksudnya apa, pengurangan tekanan pori dapat membuat stres pada batuan menurun. Ini nih, kalau misalkan tekanan pori itu kan dihasilkan dari fluida di dalam batuan kan? Iya benar-benar. Kalau udah ke produksi, kemungkinan stres batuannya menurun jadinya apa? Subsidence kan? Iya subsidence. Tapi apa hubungannya sama pasir gitu? Kemarin gue mikirnya itu. Iya. B, pori itu kan dari fluida kan? Iya. Bukan dari pasirnya kan? Ya itu makanya aku juga kemarin B sih sebenarnya. Cuman aku nggak tahu tuh salah atau benar. Karena kemarin aku ada yang salah juga banyak malah. Kok salah 5 kok kemarin. Ya biasa lah. Guys, bisa jelasin nggak opsi-opsinya? Aku nggak paham. Opsi-opsi gimana tuh? Gadis. Itu nih ABC-nya. Apa? Masing-masing ABC, kayak masing-masing ABC itu benar atau enggaknya, terus penjelasannya kayak gimana gitu. Nah, itu dia, Dis. Kita nggak tahu mana yang benar, Dis. Oke. Tapi kalau yang A ini, aku ingat banget yang A ini benar. Waktu Bu Ocha ngomong air itu bakalan ngehilangin ikatan antar butirnya sehingga produksi pasirnya akan meningkat. Ini benar. Terus yang B ini pengurangan tekanan pori dapat membuat stres pada batuan menurun. Iya. Gue antara B sama C deh kayak dia yang salah. Iya. Ini benar, cuman aku nggak tahu tuh hubungannya sama produksi pasir itu kayak gimana gitu. Kalau yang D kan kalau laju produksinya besar kan kemungkinan pasir itu lepas, butiran pasir terlepas dari batuannya kan besar kan. Iya benar. Jadi frictional drag force-nya, friksinya itu menambah. Karena ada pasir itu. Nah, kalau B sama C ini gue nggak tahu nih hubungannya sama produksi pasir apa. Iya, aku juga. Tapi kayaknya yang B. Jadi yang C itu maksudnya kalau consolidated kan compressive strength-nya rendah tuh. Jadi di sini mau dikasih tahu kalau batuan consolidated itu kita jangan ngeproduksi dengan laju alir yang gede. Tapi nggak tahu juga. Ya, gue kemarin tuh agak curiga sama malahan. Karena gue salah gitu. Kayak batuan yang unconsolidated biasanya memiliki compressive strength yang rendah. Dan iya, gue nggak tahu deh mana yang benar deh. Gue antara B sama C sih kemarin. Kayaknya yang salah yang B deh. Oh B. Yang B ya? Kan pengurangan tekanan pori itu berarti tekanan fluida di dalam pori yang berkurang kan? Nah iya. Nah, pengurangan atau penambahan tekanan di pori itu tidak mempengaruhi tekanan di batuan. Cuman mempengaruhi tekanan reservoirnya doang. Jadi batuan ya batuan gitu. Fluida ya fluida gitu. Tapi hubungannya sama produksi pasir nggak tahu. Ya itu makanya bingung aku tuh. Atau jangan-jangan yang B ini berhubungannya karena ini. Kalau misalnya pengurangan pori batuan, terus kan si tekanannya menurun kan. Kalau menurun, laju produksinya juga menurun. Laju produksinya menurun berarti laju produksi pasirnya juga menurun. Tapi gue masih nggak ngerti yang B itu konjungsi apa conjunction sama produksi pasir apa, gue masih nggak dapat kemarin. Jadi gue jawab B deh kemarin nih kalau nggak salah. Oh iya. Gue yang A sama yang B, A sama D itu udah benar. Iya udah benar itu.
Ya, ini menurut kalian yang mana nih? guys, maaf. Gimana, Dis? Tadi apa namanya? Kalau misalnya kompresi strength-nya tinggi berarti dia consolidated gitu. Ya, Iya, benar. kan ke kompres deh berarti. Enter compressive strength tuh bisa kita anggap sebagai SV nggak sih? Stress vertikal. Mhm. Overburden ya berarti ya. Itu, Dis. Oke guys, thank you. Cuman yang yang C ini berhubungan juga nih. Kalau dia unconsolidated, berarti produksi pasirnya ini kan apa namanya? Produksi pasirnya bahkan meningkat kan. Cuma yang diomongin di sini adalah compressive strength-nya. Aku bingung beneran sama soal yang ini nih. Nah iya maksudnya kayak apa hubungannya gitu lah. Iya. Coba deh next saya dulu deh. Ya, itu antara B dan C ya berarti. Next ya. Tapi kalau yang C kayaknya benar deh. Iya yang B benar. Cuman kayak yang C itu benar sebenarnya. Cuman kayak nggak tahu gitu loh, Lim, hubungannya sama produksi pasir apaan. Oh iya, Dengan compressive yang strength rendah, ya ditanyain terus produksi pasir ya. iya terus Iya. kenapa yang dibahas stress dan strength gitu. Ya, itu aku. Tapi kalau unconsolidated-nya berhubungan sih sama produksi pasir. Ya, ya, cuman kayak berhubungan itu. kemarin potensi yang paling benar jawabannya B. Yang paling besar kemungkinan ya. Mm-mm. Tapi cuma satu yang benar nih, karena kan bulat-bulat semua kan ini. Nggak kotak. Soalnya kayak tekanan pori itu nggak ngaruh ke produksi pasir deh kayak deh. Iya, Produksi fluida yang ngaruh ya. Iya, tekanan pori itu kan dari fluidanya kan. iya. Bisa sih. Ya, kita next aja ya. Ayolah, next aja. Formasi Bekasi merupakan formasi karbonat. Apabila diinginkan untuk pengujian lab untuk beberapa sampel, manakah yang Anda rekomendasikan? Gue nggak tahu nih mana. Nggak ada di buku. Ini, aduh. Coba Kemarin kita jawab cari ya. tidak ada yang benar. Mari kita lihat ya. Coba ya ini. Karbonat. Coba cari buka karbonat deh. Gue Karbonat ya. nggak tahu. Gue nggak tahu tuh secara klasifikasi gimana. Itu kayak gue jadi salah deh itu. Karbonat wormhole apa ya? Karbonat banyak pula. Untuk sampel. Pengujian sampel. Laboratorium. Nggak ada juga. Tes coba tes. Apa? Tes. Tes? Karbonat, cari yang karbonat. Oke. Atau apa ya? Sampel, pengujian sampel kan katanya. Iya. Iya. Gimana tuh carinya pakai bahasa Inggris? Karbonat sampel atau Atau enggak? Oh ya, wormhole. Wormhole. ya. Oke. Ini acid fracturing within wormhole. Carbonate acidizing nih, wormhole. 611. Coba Oke. deh. Berapa ya itu? 611, oke. 11. Daftar isinya bisa dipencet nggak tuh? Kayaknya warna biru deh. Tadi enggak Kayak sih? bisa dipencet. Enggak, Lim. Oh, Nggak bisa. Enggak bisa. Kayaknya ada ebook yang daftar isinya bisa dipencet gitu. 16. 16 ya. Ketika ya Lim, ketika ini 16 titik berapa tadi? Ini wormhole. Ini. Ya, langsung bawa aja. Yuk kita baca yuk. Panjang nih. Tapi kayaknya kalau misalnya ada nama wormhole, kayaknya wormhole ini penting deh. Cari aja yang wormhole dulu, jumlahnya berapa. Kan tadi ada yang 10 wormhole, berapa gitu. Search dulu aja yang ada kata wormhole-nya.
Cuman tadi soalnya tuh kayak benar-benar cuman karbonet doang kan? Mm-mm. Iya. Iya, terus kayak apa gitu? Nah ini wormhole from whenever one or more wormhole rate determined by n satu. Ini apa lagi? Reaction. Initiation highs. Oke, next. Kita next dulu aja ya. Tapi berarti wormhole ini perlu gitu di itu kan wormhole banyak 6 semua nih. Terus Coba ini. tadi itu kan satu lagi nih ada max depth-nya apa maksudnya? Max depth. Kedalaman Beberapa wormhole-nya. mana yang mana direkomendasikan. Kalau menurut aku sih yang B sama D nggak bener nih. Antara A dan C nih. Kalau menurut gua A, karena kalau C itu kayak kurang apa ya, maksudnya untuk lab 2 meter tuh kayak kurang deh. Iya, sama aku juga. Tadi kan kita barusan nyari tuh di buku tentang yang carbonate acidizing. Dan Heeh. wormhole itu kayaknya dijadiin satu subbab kan. Artinya tuh penting banget. Kalau Tapi menurut aku A sih. Kenapa, Lim? 10 cm itu gimana tuh wormhole? Gede loh 10 cm. Satu penggaris itu, Enggak, penggaris yang kecil. untuk pengujian lab kan kayaknya kita Oh iya. nggak terlalu sefokus 2 meter gitu loh. 2 meter tuh kan setinggi pintu. Iya. Lab ya. Jumlahnya ngaruh nggak? Ngaruh ya? Nah itu dia. Jumlahnya itu. Mungkin kalau uji lapangan ya, kalau uji lapangan mungkin yang 2 meter bisa. Aku kemarin pilih tidak ada yang benar karena lagi mikir, nih bocah lagi jahat nih. Pasti angka-angkanya ini kayak diubah gitu. Ini apa-apaan gitu, Bocah kayak lagi nggak pernah, Oke, kita nggak pernah belajar ini gitu. Kayak dibolak-balik angkanya biasanya kalau bocah nih. Misal yang wormhole-nya 3, depth-nya 2 meter tuh dijadiin wormhole-nya 2, depth-nya 3 gitu. Kayak kadang digituin sama bocah gitu. Ayo aku pilih aja yang tidak ada yang benar. Ya aku pingin yang buat Pak Iwan aja lah. Ini soal terlalu abstrak sih, terlalu abstrak ini. Iya. Ya, ada pendapat lain nggak? Ada yang search dari internet gitu dapatnya Pencerahan. ternyata wormhole tuh nggak ada berpengaruh pada treatment. Cuman kayak berpengaruh deh karena Enggak, masalahnya kita gini, kita uji lab itu kita nggak tahu untuk kapan ya. mhm. Terus kenapa tiba-tiba dia bahas treatment? Ya kan, terlalu abstrak soalnya. Iya benar. Jadi gini Dok, yang wormhole itu Dok, Coba deh. apa-apa? Wormhole n versus depth. Coba deh. N versus depth. N-nya itu N doang. N-nya Huruf N doang. Jumlah wormhole versus kedalamannya. Ya. Atau bahasa Inggris juga boleh. Bahasa Indonesia juga boleh. Oke. ini apa ya? Conical. Oh, ini jumlah injected-nya, volume injeksi. Oh, injeksi. Nggak ada ya? Ini for breakthrough. Kita lebih bagus panjang wormhole atau banyak wormhole ya? Kayak lebih bagus banyak deh. Kalau panjang tuh kayak lebih ke, nggak tahu deh. Nggak tahu gue. Ini mau nanya. Apa?
wormhole ini dibutuhkan dalam carbonate acidizing atau carbonate acidizing ini yang akan menghasilkan wormhole atau gimana? Carbonate acidizing yang menghasilkan wormhole. Jadi dia wormhole ini. Jadi kan si karbonat itu kita injeksiin. Terus ketika dia karbonat itu kita injeksiin, si ininya si karbonatnya itu, batuan karbonat itu kayak kebuka gitu, Lim. Jadi wormhole. Kebuka karena asam yang diinjeksikan Asamnya itu. itu, iya. Tapi kalau misalnya aku kalau misalnya dihubungin sama produksi, lebih bagus si fracturing. Kalau kita fracturing ya, kalau fracturing itu lebih bagus fracturingnya itu memanjang atau panjang half length namanya, daripada half length-nya, ya kan? Kalau fracturing ya lebih panjang lebih bagus. Lebih panjang lebih bagus kan? Tapi kalau nggak salah ya, acidizing itu kan untuk membersihkan daerah di dekat maksudnya untuk membuka permeabilitas baru di dekat area wellbore kan? Iya. Kayak lebih baik banyak daripada panjang deh. Kalau di dekat area wellbore. Itu washing acidizing nggak, baik? Aduh, gue lupa tuh. Maksudnya acid itu kalau nggak salah, dia itu apa ya? Injection rate-nya itu di bawah apa gitu, gue lupa. Di bawah Production apa ya? fracture. Iya, di bawah fracture ya. Makanya jadi kayak nggak, kecuali fracture acidizing. Kalau ini nih kayaknya harus di bawah, itu di bawah fracture itu kan, jadi dia nggak terlalu dalam deh, kayak lebih fokus ke banyak. Fokus ke banyak ya lo. Iya. Oh ya, berarti kalau misalkan fokus banyak sama dalam, Bagus. jumlah wormhole 3 sama max depth 2 meter itu nggak make sense untuk kalau misalkan kita fokusnya acidizing carbonate itu kita nyari jumlah yang banyak tapi nggak terlalu dalam. Berarti jawabannya A. Kalau kita patokannya itu ya, kalau misalkan kita jawabnya wormhole cuma 3 tapi dalam, itu kan bertentangan sama konsep acidizing carbonate berarti. Iya juga. Kalau kita fokusnya wormhole ya, karena kita maunya banyak tapi nggak terlalu dalam. Oh, coba good design acidizing carbonate reservoir. Bagus tuh kayak gimana tuh? Ini coba lah. Karbonat ini masuk matrix atau fracture? Gimana Dok maksudnya? Kayaknya matrix. Kayaknya ya. Beda lagi nggak sih? Kalau matrix tuh beda lagi. Ada lagi matrix tuh ada bahasa sendiri lagi. Oh, kayak matrix acidizing, fracture acidizing. Iya. Itu beda sama carbonate acidizing, sandstone acidizing gitu. Ada lagi, beda lagi, dia sendiri lagi. Ada di introduction acidizing tuh, PPT introduction acidizing. Bahkan ada sandstone, ada karbonat, ada matrix. Tapi seingatku di matrix acidizing tuh kayak ada pembagian kalau matrixnya itu dari batuan karbonat gimana, kalau matrixnya dari batuan sandstone gimana. Ada nggak sih pembagian kayak gitu? Nih, matrix acidizing itu performnya di bawah fracturing rate and pressure. Acid flow is through the matrix with reaction being in existing pores and natural fractures. Jadi dia kayak mau ngebikin natural fractures itu di matrixnya itu. Itu masuknya ke kategori acidizing job berarti. Acidizing job tuh ada matrix, ada sandstone, ada karbonat, dibagi lagi berarti. Kita masih boleh nanya ke
Pak Iwan atau Bu Ocha nggak sih ini? Kalau nanya gue saranin ke Mbak Ocha sih. Oke. Jangan ke Pak Iwan deh kayaknya. Ada yang mau nanya nggak? Soalnya yang bikin soal kan Mbak Ocha kan. Iya. Iya. Oke, next deh. Mengapa asam asetat dikatakan sebagai weak acid dibandingkan HCl? Ini gue apa kemarin ya? Kalau nggak salah B gue kemarin. Oh, B Asam apa asetat C cuka kan? ya? Iya, B apa C ya? Gue lupa di kemarin. Asetat lebih acid lebih murah dibandingkan HCl, ya pasti enggak. Enggak, itu ngaruhnya ke konstanta beta nih. Oh ya? Apa Iya, tuh, ada Bay? konstanta beta, gue lupa. Duh, itu di mana ya? PPT mana ya? Gue inget kan. Lu milih Sandstone apa tuh, apa B? ya? Gue kalau nggak B, C gue kemarin. Oke. Tapi nggak tahu ya, bener apa nggak ya. Ngaruhnya ada konstanta beta. Coba Weak kita acid. buka ini. Semester 6, Stingsum, after UTS, University, Lab Fact, Fundamental Oxidizing lah ya? Atau Sandstone Oxidizing ya? Oh, ini nih, dissolving power. Oke, dissolving power-nya gimana? Dissolving powernya asetit itu lebih rendah. Lebih kecil Kan C daripada berarti. HCl? Iya. Oke, Iya. berarti C, baik. Ini nih, kalau gue kirimin ke lu ya nih, Pe. Oke. CaCO3 kan asetat tuh? Iya, asam cuka. Oke, berarti. Ntar gue kirimin ke lu. Berarti kita bisa injeksi cuka gitu ya ke dalam reservoir. Itu kan itu tuh yang konstanta beta. Oh ya, ini. Itu dissolving power. Dissolving Nah, power-nya. HCl tuh kan 0,206 ya. Kalau asetat tuh dia 0,042 gitu. Maksudnya dengan selisihnya kan cuma 5% ya. Cuman jauhnya kayak beda banget gitu. Iya sih. Emang lemah dia asetat dissolving power-nya. Apa sih dissolving power tuh kayak kemampuan asamnya untuk melarutkan mineralogi batuannya. Dulu bedanya asam lemah sama asam kuat apa sih? pH. Perbedaan asam kuat Asam dan lambung lemah. dan mah. Iya loh. Pas waktu SMA kan ini? pH-nya kan? Iya, pH-nya. Selain itu, ionnya asam kuat senyawa yang terurai seluruhannya saat dilarutkan. Oh, dilarutkan ini maksud dissolving kan? Ya, dissolving power-nya. Menghasilkan jumlah ion yang seluruhnya. Sedangkan asam senyawa yang sedikit terurai saat dilarutkan di dalam air. Oh, oke. Ini nih. Ini rumus dari dissolving power. Yang mana? Wait. Lu ngasihin atau gimana, Be? Iya, gue kirim di WA. Oke. Itu guys. Oke, ngerti. Jadi, stoichiometric koefisiensi mineral kali dengan molecular weight dari mineralnya. Mineral ini berarti air atau HCl-nya kan. Terus V asidnya, stoikiometri. Oh, V itu stoikiometri dulu kan ada kan? Kimia banget lah ini. Kimia semester berapa gue lupa deh. Stoikiometri adalah yang mengukur dalam ilmu kuantitas suatu zat. Oh, yang angka 1, 2, yang 1, 2 gitu kan yang dulu kimia. Tuh gue jelek di kimia. Yang mol. Nah, ini stoikiometri nih. 6, ini 6, 1, 6 gitu-gitu, Bay. Iya, mol-mol gitu. Udah gue jelek banget gue di kimia. Santai. Itu bagus. Oke. Ini. Berarti udah, yang tadi udah ya. Yang C.
Loh, guys, BTW maaf tadi gimana? Kok udah? Yang C Jadi dissolving Oh. power acetate lebih kecil dari HCl. kan kalau misal yang A itu bukan karena harga murah dong, kita kan lagi scientist kan, nggak ngomongin harga. Terus asetik yang memiliki disaggregate constant lebih kecil. Disaggregate constant apaan tuh, Bay? Gue nggak tahu kalau, tapi menurut gue gini loh, kuat Gimana tuh? atau lemahnya acid itu nggak mempengaruhi ekonomi sedikit deh. Iya. Ya. Kayak disaggregate constant tuh yang X deh. Atau yang mana? Gue nggak tahu. Ya, X itu apa gue nggak tahu deh. gue juga nggak tahu. Oh, ini sih. Ya, pokoknya yang A salah, yang B nggak tahu, yang D itu kita nggak tahu, tapi kalau misalnya dissolving powernya lebih kecil, tadi udah dibuktiin bahwa dissolving asam lemah itu lebih kecil dibandingkan dengan asam kuat, HCl asam kuat. Oke, makasih guys. Lanjut. Oke, lanjut. Pada reservoir depleted dengan tekanan sangat kecil, risiko pada acidizing adalah, kalau gue sih kemarin kayak clean up yang akan sulit sehingga spin acid tertinggal. Nah ya, gue juga itu. Cuman B juga mas, juga MX. Apa yang kemarin ya gue ya? Acid tidak akan masuk jauh ke dalam formasi. Kalau gue, karena dia depleted nih Enggak. ya, Oh, dia yang C. lebih Ya? masuk gitu. Yang C juga iya ya? Oh iya, berarti yang A. Iya benar. Penyebaran acid tidak merata, biaya acid sangat mahal ya, emang dari awal udah mahal sih. Nggak depleted pun nggak ada mahal. Kecuali kalau dia bilang keekonomian menipis kan, ini kayaknya benar yang D ini. Kalau aku A sih. A itu. Yang A gimana? Kalau C gimana? Kalau A, kenapa dia pada saat, kan gini nih, kita kan ngeinjeksiin si acid ke dalam reservoir kita. Nah, pada saat kita injeksiin, kita juga produksi kan. Kalau misalnya laju alir di dalam reservoir aja udah lemah, gimana dia kedorong gitu, si acid yang ada di dalamnya. Nah, itu akibatnya apa? Jadi ada spent acid. Spent acid itu acid yang tertinggal, acid yang bukan acid yang tidak, yang sudah bereaksi ataupun yang belum bereaksi juga, itu disebut spent acid. Nah, spent acid ini bahkan tertinggal dalam reservoir kita. Kenapa? Karena ya tadi, tekanannya lemah, sehingga laju alirnya juga lemah, sehingga si acidnya juga kayak nggak bisa kedorong lagi sampai ke atas gitu, yang kenapa A. Nah, kalau yang B, kalau menurut aku nih, karena tekanannya kecil ya, kalau misalnya kita seandainya kita kasih laju tekanan yang sejajar sama P fracture aja, kan pada saat tekanan kecil, itu berarti pore pressure-nya juga lebih kecil kan. Nah, kalau misalnya kita pore pressure-nya lebih kecil, maka seharusnya si acid itu masuk dengan mudah ke dalam formasinya. Jadi yang B dan C menurut aku nggak terlalu make sense banget. Nah, kalau yang D itu biaya yang acid sangat mahal ya, ya memang dari awal acid emang mahal. Tapi acid itu, yang D itu kayak ngaruhnya gini deh. Gimana tuh? Kalau tekanan reservoirnya tinggi, kita kan harus naikin tekanan hidrostatiknya kan, biar acidnya ini bisa masuk kan. Ya. Itu berarti kita harus menambahkan zat aditif lagi di acidnya untuk jadi pemberatnya. Terus? Jadi karena depleted, jadi kita nggak perlu acid yang terlalu berat, jadi kayak kita bisa menghemat gitu loh. Oh, iya sih mungkin aja. Berarti harusnya biaya acid lebih murah. Ya lebih murah, karena acidnya gampang masuk kan. Jadi acidnya mungkin nggak perlu acid yang berat-berat, nggak perlu acid yang terlalu mahal, itu juga udah bisa masuk karena tekanan reservoirnya nggak kuat juga untuk ngelawan gitu. Bisa sih, masuk akal juga. Jadi kita nggak perlu yang berat-berat lagi kayak pemberat.
Ya, Kalau acid apa? kayak Pakai? tantangannya cuman A itu aja sih kayaknya. Iya, yang A aja ya. Berarti penyebaran asidnya harusnya lebih merata gitu ya, karena udah dipletet. Lebih Hmm. merata. Kan Oh, fluida itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah kan. Bener banget. Kalau tekanan reservoir rendah, berarti asid itu gampang masuk, makin kencang alirnya. oke, mantap guys. Oke, next ya. Pada sumur lapangan Simpruk yang memiliki formasi sandstone, dilakukan matriks acidizing dengan diawali pre-flush 37,5 dengan tujuan Gue kemarin ini D juga nih. ini ada nih kayaknya. Ya ada. Gue Ada kemarin kan? D kalau nggak salah. Tapi yang di PPT itu lebih ke brine. Oh ya, gimana sih? PPT yang mana ya? Sandstone, sand acidizing. Banyak pula. Kenapa kita harus menginjeksikan HCl di atas dikit ini? Yang ini mana? Atas mana? HCl tuh gue lupa. HCl. Yang per satu bukan? Ntar gue cari juga deh. Sandstone acidizing itu Nah, ini bukan. Menjauhkan formation brine. oh ini nih, yang bawah. Yang mana? Yang bawah. Oh ya itu bisa juga. Jadi HCl tuh 5% sampai 15% kan. Berarti kan Iya. masuk kan tadi kan kita cuma 7,5 kan. Nah itu tuh untuk menjauhkan formation brine. Karena HF yang bakal kita masukin itu dia rentan bereaksi dengan brand kita. Nah, nanti jadinya yang ini CaF2 itu jadi pengendapan. Oh iya. Pokoknya ada ngaruhnya dengan air di bawah formasi brine-nya. Nah, cuman kan karena tadi itu bukan brine, connate water yang ada ya. Tapi kayak ya udah deh sama-sama air formasi kan. Gue jawab aja jadi D. Karena kalau membersihkan damage itu udah bukan HCl deh. Dan ini juga masih tahap pre-flush kan? Iya, masuk pre-flush. Menghindarkan mengurangi potensi. Kalau mengurangi potensi korosi, malah HCl itu menyebabkan korosi. Membuat penyebaran asam merata pada formasi. Gue nggak tahu yang C ini kemungkinan bisa jadi, cuman gue nggak tahu deh. Tapi setahu gue fungsi HCl itu cuma itu sih. Kalau di sandstone, karena di sandstone itu kemungkinan, jadi kita nggak bisa masukin HF gitu doang. Jadi kita harus bersihkan dulu formasi sandstone itu dari mineral yang ada, maksudnya zat-zat asam yang ada di sana, biar nggak numpuk sama HF nanti, biar nggak ngendap. Nah kita bersihinnya pakai HCl. Itu doang sih. Jadi D sebenarnya. Kalau gue lebih fokusnya ke D kan jawabannya. Kayaknya gue juga D deh kemarin. Nah, ada di PPT juga. Yang lain gimana? Oke. Next ya. Oke. Pernyataan yang berikut tentang spenacid harus segera di clean up dari formasi. Ini benar. Tidak perlu di clean out karena akan hilang sendiri. Enggak lah ya. Terus spenacid dinetralisir dipompakan kloroquine sebagai after flush. Gue kemarin bingung loh, ini antara A dan D sebenarnya. Gue nggak tahu kloroquine itu apaan. Gue nggak tahu juga apakah spen itu bisa hilang dengan sendirinya. Kemarin kayak bingung lagi. Karena kemarin gue tuh nggak bisa hilang sendiri nih spenacid ini.
Tuh 4 nomor terakhir tuh gue ngasal, tinggal 1 menit gue soalnya. Span acid. Gue kebanyakan ngasal kemarin. Gue kebanyakan nyari di PPT sampai nomor 7, pas nomor 8 ya tinggal semenit. Udah ngasal aja gue. Nah, ini kan span acid itu adalah acid yang udah digunain kan, yang artinya acid yang udah bereaksi. Nah, acid yang udah bereaksi ini harusnya sama yang kalau minyak kita bisa kedorong kan, tapi kedorongnya itu nggak sempurna. Nah, makanya itu kalau nggak salah tuh ada yang namanya after flash. Nah, makanya kemarin itu aku milihnya A kalau yang bagian ini. Span acid harus segera di clean up dari formasi wellbore. Karena kalau nggak sampai di clean up bisa aja terjadi penutupan dari span acid itu. Kan asidnya udah nggak digunain, bisa aja bereaksi sama yang lain terus nggak bentuk suatu plugging, kan bahaya. Makanya kemarin aku ininya span acid di acidizing. Span acid in acidizing. Chloroquine tuh obat malaria. Emang ya? Iya, obat malaria. Berarti kayaknya nggak ada. Kayaknya yang bener yang A aja deh ini. Kalau gue. Ya gue A juga sih. After flash itu apa ya? After flash. Coba kita lihat di sini ya, after flash. After flash. Digabung kayak deh. Karena gue lihat tadi ada after flash di sini. Nah, ini nih. Post flash, deng. Post flash namanya. Bukan after flash. Nah, ini apa namanya? Buat steak di acidizing itu ada pre-flash, kita injeksiin HCl atau HAC. Habis itu ada main acid pakai HF. Terus habis itu ada post-flash state, diverter state, dibalikin lagi. Beda, Dok. Post-flash itu kita injeksiin loh, Bay. Diverter kebalik state kayak repeat previous state. Coba diverter state. Bingung nih. Diverter state acidizing. Gue kemarin nggak tahu itu jawabannya apa tuh. State of acidizing. Apaan anjir, kloro-kloroan. Iya, biasanya si water ya, tapi berarti dorong kan. Kalau si kloro itu neutralisir ya. Nah, aku nggak tahu itu neutralisir atau gimana itu, Dok. Setahu gue tuh kan garis besarnya acidizing itu kan dibagi 3 kan. Pre-flash, main stage, sama after flash. Udah itu doang. Nih, Oh, itu after bisa flash tuh. ini, Bay. Bisa ini, Bay. Ini. Nih ya. Gue ini nih. Ini di carbonate acidizing sih tapi. Cuman mungkin bisa. Bener kata gadis, air biasa. Oh, air After biasa. flash tuh. After flash tuh air biasa. Mantap. Oke. Ada organic solvent, terus brine, water. Berarti kita nge-injeksiin ya? Ini yang karbonat tapi ya. Iya.
Oke. Eh, ada yang punya script ini nggak? Apa namanya, premium script ini? Gue nggak ada. Kan gue kemarin yang WLTest tuh yang lu minta artikelnya kan gue nggak bisa download. Jadi gue kasih linknya aja. Oh, Erwin ada. Oh, Win. Download dah, Win. Download Win. Tolongin dong. Anip mau lihat apa yang stake dari Bayu lagi, boleh? Erwin semuanya premium. Ayo Win. Win. Oh iya, Erwin ya. Ini Dis. Kayak Erwin tidur deh. Itu ada di PPT, Dis. Tolong downloadin ini boleh nggak Win? Kita mau lihat isinya. Nggak, tapi emang seriusan Erwin ada. Win Ada. mah ada, Win. Ada. Oke. Kirim link aja nih. Apa nih? Kamu script-nya premium Win. Yang ini skrip. Wah, sinyalku jelek nih. Aku disconnect. Bentar. Karena ini bagus tuh kan buat tahap perkenalan seedizing. Jadi ada pickling stake dulu, membersihkan tubing agar asam mengalir dengan lancar. Pickling biasanya menggunakan 5% HCl dicampur dengan iron control agent dan corrosion inhibitor. Ini nggak ada kan di kita? Keren nih kayaknya nih. Walaupun cuma 7 slide, cuma bermanfaat. Kayak bisa sih. Oh, itu matrix ya tadi ya? Yang mana? Ini matrix acidizing. Kemarin Iya. keluar kan ini di esai kalau nggak salah. Iya, di esai. Wah, jelek nih sih gue nanti. Oke. Santai aja. Tapi kalau soalnya lo buat nentuin informasi kita kan nggak ada ya. Pakai density, gabungin PHIP dan PHIE. Kalau PHIP dan PHIE-nya tinggi, kemungkinan adalah si Samson. Kasian. Nggak ada Gamarai. Ya. Lu kayak kebanyakan data deh, Bay. Banyak banget, ada Belum. SP log juga kan gue lihat. Gue lengkap. Data gue lengkap. Yang kayak gue nggak kesusahan. Mungkin ada Samson. Terus juga lihat nilai Sonic.
Oke. Next ya. Oke, guys. Udah itu. Tuh A aja berarti. Oke, A. Ini next ya. Sebuah sumur di lapangan Simpruk memiliki kedalaman 10.000 meter dan akan ditreatment HCl yang akan menjadi permasalahan kemungkinan adalah pada temperatur tinggi cenderung mengalami emulsi, akan ada kecenderungan air screen out, pada temperatur tinggi corrosion inhibitor kurang efektif, acid akan berubah menjadi anti-slug. Kalau yang kemarin gua jawab, kan kalau early screen out itu di kedalaman yang nggak dalam. Iya nggak sih? Ini gue kemarin yang C jawabannya. Oh iya. Terus yang treatment HCl, kok C baik? Ini nih. Oh, gua A. Like dong. Gue nggak tahu ya. Tapi gue kebacanya yang ini kemarin. Jadi gue jawabnya A nih karena ada hubungannya corrosion inhibitors dan lain-lain. Jadi kan karena dalam temperaturnya kan tinggi kan. Ini gue nggak tahu. Soalnya ada kata-kata corrosion inhibitor ya kan. Jadi kok kayak C deh. Iya. Itu hasilnya berapa sih yang diinjeksiin? Mana? Kenapa, Pak? Di soalnya berapa yang diinjeksiin? Diinjeksiin tuh mana? Nggak ada persenannya kan? Iya, nggak ada persenannya. Yang akan menjadi permasalahannya yaitu kayaknya deh. Karena dia juga 10.000 meter ya? Ya HCl tuh, ntar mana sih? Jawabannya pada temperatur tinggi, nah corrosion inhibitor itu jadi kurang efektif. 10.000 meter itu 30-an ribu feet kan? Keren banget ini. Kan gue lupa. 1 meter berapa feet sih? Iya ya. Kali 3 aja sih ini. Mid to feet. 10.000. Pokoknya semakin dalam tuh semakin gak efektif gitu loh. Tapi gue setuju sih kayaknya corrosion inhibitor itu. Tapi kalau misalnya acid cenderung mengalami emulsi, kayaknya enggak deh. Enggak ada ini sih. Nah itu gue nggak tahu deh pengaruh. Tapi setahu gue acid emulsi itu kalau asam ketemu basa deh. Ya nggak sih? Ketemu basa. Iya. Cuma kalau temperatur kayak alkali. Alkali kan kena water brine, kena oil, kontak jadi emulsi. Nah karena kita injeksinya asam sama asam kayak kurang kecil kemungkinan ada emulsi deh. Tapi nggak tahu ya hubungannya sama temperatur tinggi. Simple solution use chemical slug remover. There are some restores. Oh, oke. Oil slug itu berubah menjadi anti slug. Oh, jadi bagus dong. Kalau gue sih kayaknya setuju bukan sama masalah baik. dong, kan itu pertanyaannya permasalahan. Oh iya. Yang C deh permasalahannya. Jadi corrosion inhibitornya jadi tidak efektif lagi. Kalau di sini
Anti-slug adalah agent prevent the formation of stable emulsion and alpha slug when acid like HCl solution come into contact with reservoir crude while the acidizing treatment. Jadi adalah Anti ini buat pengendapan lah. ya pengendapan. Jadi ntar jadi bagus kalau misal jadi anti slug, dia nggak ngeslug kan, nggak ngendap. Coba biasanya kalau misalnya ini slugget apa? Slug. Nih kayak lumpur, jadi lumpur ya. Cuman kan dia anti kan? Ya endapan, anti endapan. Berarti dia tidak mengendap kan? Berarti bagus dong ya? Berarti bagus. Makin bagus kayak yang D enggak. Oh, itu tuh bisa menghambat pembentukan lumpur dan emulsi yang terjadi selama operasi pengasaman. Enggak, itu berarti bukan hambatan. Bukan hambatan ini yang D. Gue sih yang kayaknya C deh, corrosion inhibitor. Gue kemarin nomor 9 jawabnya A nih. Gak tahu lagi. Soalnya soal terakhir. Next. Gue kemarin pas kebacanya ya itu ya udah itu aja yang gue jawab. Sumber Simprok merupakan sumber gas. Rekomendasi aset fluid yang dapat diberikan yang mengandung, itu gue nggak tahu. Diverting agent ya. Sebuah pangan fluid akan dilakukan sumur acid fluid yang mengandung pertama kan kalau misalnya CGR itu kan kondensat. Kondensat kalau misalnya gas itu akan ada emulsi kan. Nah, rekomendasi acid fluidnya itu biar tidak ada emulsi kalau menurut pandangan yang kemarin gue tuh. Jadi ini malahan harus di acid fluidnya yang non emulsifier fluid. Karena kalau misalnya sampai kalau dia emulsifier fluid, ntar dia pas di atas jadi emulsi karena ada kondensatnya. Dan itu berbahaya pada sumur gas kalau misalnya di treating fasilitas permukaan. Gue kemarin jawabnya D. Kalau yang lain gimana nih? DS gimana? Diverting kan memisahkan kan? Iya, Devito, Dis, Lord Rangga. Ini siapa nih? Muhammad Rafi. Jadi yang gue pikir tuh karena ada kondensat dan gas. Nah, gas dan kondensatnya itu harus kita pisahin kan? Iya, iya. Nah, itu makanya gue pilih diverting agent. Diverting agent itu apaan, Bay? Memisahkan. Oh iya. Agent untuk memisahkan. Diverting, gue nggak tahu sih kemarin. Makanya gue pilih ini. Agent. As a medical agent, use stimulation treatment to ensure uniform injection over the area treated. Diverting agent also known as chemical diverter function, creating temporary blocking effect that is safely clean up, flowing the treatment, enabling enhanced rather to treat interval. And nitric acidizing in well, benzoic acid is used to chemical employ. Both compounds, inert acid, dissolved water injection or oil production, respectively. Stable viscous form generated in the rock acid are considered to be stable viscous form generated in okay. In fissure deferred fracturing, in which it can membrane fracturing. Fogging agent. Aku nggak tahu. Tapi kalau aku kemarin jawabannya non emulsifier fluid sih.
Cuman masuk akal juga Hubungan kalau atau- misalnya diverting agent ini bisa memisahkan kondensat sama si ini apa namanya? Sama gasnya. Bentar deh gue cariin diverting agent. Kemarin gue baca di mana ya? Oh, kemarin ngayal. Udah, yuk lanjut aja. Yuk. Oke lah. Ini lanjut. Oke, next. Sumur water injection pada formasi sandstone mengalami penurunan injeksi. Dari hasil well test didapatkan skin yang tinggi atau damage. Maka rekomendasi Anda adalah Damage kan? ya Kalau nitric kemarin acidizing dengan matte acid. Cuman masalahnya sumber injeksi ngapain di treatment? Emang ini iya ya? masalahnya damage kan? Di damage. Harusnya damage-nya kita larutin Hmm, pakai solvent treatment. Ya nggak sih? iya. Gue kemarin gitu mikir, karena kan bedanya sandstone dan nih sandstone sama karbonat tuh bedanya kalau sandstone tuh kita membersihkan damage. Kalau karbonat kita membuka permeabilitas baru. Itu yang gue dapet, yang gue pahamin kemarin ya di konsep perbedaan antara sandstone acidizing sama karbonat acidizing. Nah, jadi karena ini sandstone dan terjadi damage, kayaknya harus dilarutkan. Gue mikirnya kemarin gitu. Jadi solvent treatment itu apa, Andre? Bisa HCl ya? Pokoknya ngelarutin aja. Tardewannya ini. Sama kalau gue kemarin tuh matrix acidizing dengan matte acid sih. Karena kalau yang B, penggantian pompa ESP, itu kan kayak masalahnya di formasi, cuman malah ESP-nya kita yang ganti kan, Ini jadinya nggak ngaruh. nggak ngaruh kan. Terus kalau frag acidizing dengan HCl, itu kalau menurut gue nih, mahal nggak sih? So, water injection, terus kita frag acidizing dengan HCl, cuman bisa aja rekomendasinya, cuman nggak gue rekomendasiin karena kayak terlalu mahal juga. Itu Nah, nih, gue kirimin di WA. apa tuh? Itu penjelasannya itu. Kalau nah itu yang sandstone itu yang atas, pelarutan, damage yang menyumbat blocking dan bridging pore throats dalam formation matrix sehingga proses ini dapat mengeluarkan original reservoir permeability. Itu sandstone. Kalau karbonat, kita itu mineral di sekitar damage, nah sehingga menciptakan permeabilitas baru. Pokoknya sama-sama pelarutan. Cuman bedanya itu lebih ke untuk sandstone tuh ada damage yang nyumbat porositasnya. Jadi yang nyumbat ini kita bersihin biar permeabilitasnya tuh sama kayak di awal lagi. Tapi kalau di karbonat itu kita buka permeabilitas baru. Gitu. Nah, gue jadi kemarin mikirnya, oh ini kayak solvent treatment. Karena acid itu erat dengan larut-melarut. Iya. Yeah. Gue juga jadi berubah solvent treatment. Coba deh yang lain ada yang. Gue kemarin acid. Apa? Jadi itu gue kemarin solvent treatment. Coba deh yang lain deh. Apakah ada yang lain? Yang lain punya jawaban? Gimana Dis, nih? lo jawab apa kemarin, Dis? Ih, yang mana sih tadi? Maaf. Ya ini nih, nomor 11.
Yang itu bener-bener ngarang, geng. Soalnya aku nggak ngerti. Oh, oke. Tapi kalau B dan C ini salah kalau Ini, nggak direkomendasiin lah ya. kita ngapain ngefrag gitu loh. Mat acid itu apa sih? Ngefrag-oxidizing Gue baru ingat mat acid itu apaan, Bay? lumpur asam. Nggak tahu gua. Mat acid itu. Tapi matrix oxidizing nih, tujuan matrix oxidizing itu apa? Matrix oxidizing itu buat ini, buat itu, Bay. Buat ngelunturin si damage. Oh iya, bentar ya. Matrix Oh iya. oxidizing. Nah nih, stimulasi proses injected phase penetrating Oh iya bisa. Kayaknya matrix oxidizing deh. Nah, ini by gue kemarin tuh nih oxidizing To remove damage ya? remove damage. Makanya kemarin Kan matrix gue oxidizing ya? matrix oxidizing gitu. Kayak matrix oxidizing deh. Ya nih, gue jadi kayak milih matrix oxidizing. Oke, sip. Yang lain setuju? Setuju. Kamu nanya dong, yang matrix oxidizing selain pakai mat acid pakai apa lagi? Gue gak tahu dong. Mari kita lihat lagi dong. Mari kita lihat PPT-nya. Carbonate matrix oxidizing. Ada lagi nggak ya? Kalau yang carbonate oxidizing ini selain kita pakai mat acid, kita bisa pakai acid biasa kayak. Karena panjang. Pokoknya acid. Yang penting acid. Yang penting acid lah, Dok. Coba kita lihat di Google. Ini tadi. Acidizing, nah ini nih. Acidizing to remove damage, enhance rotativity. Kayaknya pakai acid HCl biasa aja sih, Dok. Selain pakai mat acid. Mat acid apa ya? Mat acid. A mixer HF dan HCl. Oh. Use main fluid sensor. Kenapa? Itu ada tuh kemarin yang komponen apa? Kalau nggak sih itu ada ditanyain ya. Persenan ya. Berapa persen HCl, berapa persen HF ya? Iya. Jadi ada di mana? Gue lupa tuh kemarin. Kalau nggak salah ada tuh tanyanya HCl dan HF berapa persennya. Gue nggak tahu itu gue jawab apa. Oh, aku lihat tuh kemarin. Yang persen-persen. Iya ada kan. Itu keren banget, itu soal paling keren. Oh iya, emang ada ya? Oke. Ada. Aku nggak salah juga deh bagian ini. Ini kurang soalnya. Ini soal terakhir nih. Iya, soal terakhir. Ada nomor 12 kayaknya nggak di... Nomor 12-nya nggak. Nah, nomor 12-nya berarti yang itu. Iya, nomor 12 nih kayaknya. Ini nomor 11 ya. Kalau menurut aku asymmetric oxidizing-nya. Ini cuma segini, Win. Perbedaan oxidizing reservoir Udah sensor dan panik mau karbonat. submit. Wah, Ini iya nih, perbedaan. itu makasih nih buat gadis nih yang ngirimin nih. Kan gadis, punya gadis. Dis lu kalau gitu, lu Punya kayak enggak. gadis. Jangan-jangan gadis disembunyiin ya. Dia cuma Astaga, ngasih. enggak, Kasih guys. gadis. Itu tuh ada dua soal yang kelewat, tapi satunya udah gue tulis gitu by chat. Coba lihat di yang kirim Erwin itu. Oh, ini. Oh. Satunya, Ini kan. Desain yang itu oxidizing tuh karbonat. informasi karbonat scaling acid itu resep S-nya itu yang kata Bayu kayaknya sih itu, cuman lupa karena udah keburu. Oh iya kayak deh, acid resep deh. Acid resep tuh Nah. di mana kita nyari ya? Satunya lagi aku juga lupa guys soalnya apa, karena udah mepet. Maaf.
Nggak apa-apa, Dis. Nggak apa-apa, Dis. Bapak Dis. Kalau Nah, belum. ini nih kalau yang guideline dari original make layout, gua nggak tahu nih siapa. Ini guideline-nya kayak gini. Main acid-nya kalau misalnya high permeability dengan kuarsa yang banyak dan low clay, dia 12% HCl, 3% HF. Kalau feldspar 13,5%, ini HF. Aku kirim aja ya. Coba gini. Oke. Gue kirim by chat ya. Oke. Eh, sip. Nah, ini yang ini kayak resepnya kan? Ini bisa difoto deh. Copy di SSN ya. Anjay. Ah, ini TikTok Acid kini nggak mungkin. Makasih Win, makasih Ini Win. yang mana ya? Penggunaan pada ini. batuan Yoi. karbonat terkadang digunakan. Walah, Ini iya. gue nggak tahu, anjir. TikTok acid apaan? Nggak. Ini soal paling random sih. Oke, coba kita lihat ya HAC. tadi. Ini jawabannya B. Ini jawabnya B. HAC apaan? TikTok HAC Acid. ini apaan? Gue banyak yang nggak tahu kemarin. HAC apaan dah? Ini HAC nih. HAC. Gua nggak tahu juga, Bay. Coba kita cari. Ctrl F. Udah belum sih Ctrl F? Udah ada ya. HAC. HAC itu oke nggak ada. HAC asid. Oh, asetat asid. Oh, asam asetat. HF. Ya, asam asetat. Bukan. Bukan HF mah. Hydrofluoric. Berarti coba tadi mana soalnya itu nih? Tatar. Ini kayak core holder, corrosion inhibitor, material. Retard acid ya? Iya. Retard acid juga apaan dah? Retarded. Ini corrosion inhibitor tuh iron control agent, clay stabilizer, dan surfactant. Kalau di sini TikTok acid apaan? Ini emang nggak ada TikTok acid ya? nggak ada ya. Mungkin apa yang kita Acid. Nggak ada. Star syndrome aja acidnya. Baru masuk, baru FYP sekali udah star syndrome. Pada batuan karbonat yang terkadang digunakan, kalau batuan karbonat itu kayak kita nggak perlu HF dah. Iya. Ya nggak sih? Lagi pula ini Dixon HF dan HF buat apa coba? Iya anjir. Ngapain juga HF digabung sama HF? Ya HF 17% dong jadi. Kayaknya beda ya deh. HAC dan HCl deh. Soalnya karbonat. Iya, Retarded acid buat apa deh? Coba kita cari ya. Retarder acid. Dulu semen apaan sih retarderan? Oh, ini retarded Akselerator buat semen semen. tuh setahu gue tuh ya, jadi kayak memperlambat semen itu beku gitu loh. Oh ya, oke. Tapi di sini akselerator. Oh, but Iya, NaCl. jadi Retarding effect when concentration. seberapa cepat semen itu melambat apa ya? Pengatur kecepatan semennya itu bisa beku lah pokoknya. Berarti HAC sama HCl. Ya, B. Oke, keren. Keren. Ini kayak ibunya lagi baik hati kayak. Berarti ke karbonat tuh nggak pakai HF, Kayaknya enggak deh. Maksudnya? cukup pakai HCl aja. Nggak tahu. Tapi nggak pernah gue lihat di
Karbonat acidizing ada HF deh kayaknya. Coba asam asetat plus HCl. Kegunaan asam asetat plus HCl. Oh, nih. Acid in carbonate stimulation itu cannot use nitric, sulfuric, phosphoric, or HF acid. Jadi, Jadi nggak bisa pakai HF, guys. oke. Ntar gue kirim ke Han. Itu nih. Tuh, acid in carbonate stimulation itu cannot use Oh nitric, iya, phosphoric, or acid. HF acid. Benar-benar. Berarti nggak bisa digunain itu. This. Oke guys, thank you. Mantap. Oke, apa perbedaan desain acidizing sandstone sama dan karbonat? Ini ada di PPT nih. Cuman gue lupa nih PPT yang mana. Apa ya kemarin ya gue? Ada di PPT itu. Gue karbonat. Yang intro acidizing itu nggak sini terus di bawah sendiri kalau nggak salah. Mana intro yang mana? Judulnya Intro Introduction to Acidizing. Di SSO. Oh iya. Temperatur, mineralogi, sama petrofisiknya. Ah ya itu. Gue kemarin nggak jawab ini gue. Oh ini sih. Gue fokus ke nomor 4 kemarin gue. Iya. Nomor tambahan ya. Perhitungan tiba-tiba kok keluar hitungan nih. Sejak kapan? Kok tapi tinggal masukin rumus doang kan? Ternyata. Iya. Week 10 coba. Itu kayak kita doang dari pengen dapat rumusnya. Iya. Ini ya. Sempatnya gue nyari paper loh. Kuis tinggal berapa menit gue nyari paper ya. Mana sih? Yang di mana? Paling bawah banget. Nah, komputer gue nge-lag. Laptop gue nge-lag. Tolong dong. Ini gara-gara geomekanik nih. Kalau ya. Iya dari geomekanik nge-lag mulu gue. Gue nggak mau buka lagi. Ini ya Nah. dia. This. Nah, itu. Ini yang sandstone, yang karbonat yang atas. Ya, karbonat yang atas. Lu jawabnya apa? Dis kok lebih cocok nih? Tadi gue jawab apa sih? Lupa deh. Lebih cocok. Apaan nih lebih cocok? Enggak. Lupa. Lebih cocok. Itu masih ada jawaban, itu masih ada terusannya, Bay, maksud gue. Lebih cocok karena gitu-gitu mungkin. Ya kan, Dis? Lebih cocok diapain gitu. Nih, kalau sandstone gunain matte acid. Matte acid itu campuran HF dan HCl. Kalau wormhole tidak terbentuk di sandstone. Oke, terus karbonat asid itu kalau temperaturnya di atas 300, ini HCl tidak bisa ya, karena bisa. Yang barusan ya. Yang tadi. Terus ada mineraloginya. Kalau kalsit dan dolomite itu berbeda, makanya dia harus dioptimasi dengan ini. Apa ini maksudnya? Optimasi dengan reaksi dan penetrasi karakteristik. Jawabnya temperatur, mineralogi, petrofisik gitu doang. Oh ya, emang gitu ya? Saya kalau mau dijelasin tinggal copy paste aja. Terus kalau sandstone temperaturnya nggak menjadi halangan kan? Karena nggak ada corrosion inhibitor. Terus kalau misalnya mineraloginya harus ada
silt, clays-nya, terus metode fisiknya. Ya ini tinggal dibanding-bandingin aja ya. Oke, ini oke. Tadi yang nggak ada corrosion inhibitor sandstone ya? Sandstone. Low concentration acid, so karena ini konsentrasi asidnya sedikit kalau di batuan sandstone. 45. Ini cocok banget. Nitip Win. Oke. Terus apa lagi nih? Gimana slot liner kan tadi udah. Terus tahap proses matrix acidizing yang barusan tadi ada mana sih tadi PPT-nya? Ini ya. Ada pre-flash. Nah, ada pre-flash. Terus setelah kita nge-pre-flash dengan HCl atau HAC, baru kita nge-acidnya, pompa acidnya, baru habis itu ada post-flash state, diinjeksiin brine, terus ada di fertile state, atau ini dibalikin lagi, jadi yang tadi ada spin acid di bawah, di atasin lagi, ya kan, di fertile state. Mari kita lihat lagi. Di fertile state, acidizing. Yang kuis nggak ada kah? Yang kuis 1 nggak ada kah? Oh, ini cara proses matrix acidizing itu gimana kemarin? Kayak gini nih. Jadi kayak acidizing ini deh, Petrowiki. Nah, ini matrix acidizing. Jadi ada pre-flash, ada bagian treatmentnya, terus habis itu ada post-flash atau overflash. Itu buat mengontrol precipitate-nya. Terus ini aku kasih juga nih. Ini banyak juga nih, span acid control juga ada di sini, improve-nya. Oh, sama kayak sandstone gitu. Atau emang bagiannya sama? Iya, sama. Bedanya sandstone acidizing sama matrix acidizing adalah apa nih? Komponen. Mungkin komponennya aku mikirnya sandstone sama karbonat itu masuknya matrix acidizing. Itu salah kali. Beda dong. Gue coba lihat yang itu deh, yang buku PDF yang udah aku download tadi. Yang mana? Yang itu, yang apa tadi? Yang di Script. Nah, yang di script tadi itu. Di mana tuh? Di grup. Oh, grup ini. Oh, oke. Mantap. Yoi. Nah, ini pelaksanaan acidizing. Oh ya benar. Makasih Win. Jadi pertama ada picking state atau membersihkan si tubing kita untuk mengalirkan dengan lancar. Ini ada iron control dan corrosion inhibitornya. Karena kita kan pakai acid. Terus ada pre-flash yang bertujuan, aku baca aja ya,
bertujuan menghilangkan endapan organik dan inorganik yang terdapat pada lubang sumur, dan formasi juga mencegah timbulnya emulsi asam dengan minyak pada saat asam diinjeksikan. Terus ada acid stake, atau di sini kita bertujuannya untuk menanggulangi kerusakan formasi atau formation damage. Asam yang digunakan biasanya adalah HCl dengan 10-300 galon per feet. Umumnya membutuhkan 5-150 galon per feet tergantung dari kedalaman di mana terdapat kerusakan dan porositas formasinya. Formasi dengan porositas 10% dibutuhkan 60 galon asam per feet untuk mengisi pori yang jaraknya 5 feet dari lubang bor. Terus overflush state bertujuan untuk membersihkan sisa-sisa pengasaman dengan menempatkan asam di perforasi, umumnya menggunakan air sebagai overflush fluid. Untuk sumur minyak biasanya menggunakan diesel, untuk sumur gas biasanya menggunakan gas nitrogen. Jadi ini overflush itu gunain buat ngebersihin. Nah, ini ada kalau misalnya kita acid fracturing, ada pre-flush. Bertujuan untuk membuka rekahan awal dan menurunkan temperatur. Ini sekalian acid fracturing aja ya. Terus buat rekahan awal dan menurunkan temperatur sekitar rekahan, fluid pre-flush biasanya adalah slightly dilute water. Terus viscous acid state bertujuan untuk membuat dan memperbesar rekahan. Asam yang digunakan biasanya merupakan gel, emulsi, dan foam. Habis itu ada overflush, bertujuan untuk memindahkan asam dari lubang bor, mendorong asam masuk ke dalam formasi, menambah jarak penetrasi. Saat acid digunakan, overflush dalam jumlah besar sangat efektif dalam menambah panjang rekahan. Kalau di sini, overflush-nya bertujuan untuk membersihkan sisa bersamaan dengan menempatkan asam di perforasi. Umumnya menggunakan air sebagai overflush fluid. Overflush sama afterflush kayaknya sama deh. Ini ada carbonate matric acid guideline-nya. Ini perforating fluid-nya 5 asid dan lain sebagainya. Ini acid prosedurnya. State pertama gel. Ini ada state-nya juga ya. State pertama gel 15%, palm rate-nya segini, sampai nanti ada overflush palm rate. Jadi ini kayaknya semuanya diinjekin semua. Oke. Parah lu, Dok. Win. Jangan lupa cek IG through origins.id. Ada diskon 50%. Ups, nggak ditemuin. Izin promosi, guys. Apakah mahasiswa tertarik pada Udah, Win. Ih, keren banget, 460 lah. Wah, ketahuan lu yang nge-dislike ternyata, Bu. Iya, sengaja nih aku dislike nih. Ini artinya Oh, dislike parah atau sih. enggak? maupun geotermal. Batal suka aja, Win. Dan gas sendiri. Aduh, Bakal suka kayaknya nih. parah. Oke. Lanjut ya. Makasih, Win. Jadi, lanjut. Terus ini ada proses matric acid formasi, production enhancement, acid induced wormhole. Jadi ini acid kita, jadi ada wormhole-nya di sekitar acidnya. Ini gambar acid frag gitu. Nah itu saja. Emang ada giveaway? Ya, ada sih waktu itu iseng-isengan doang, Bu. Oke. Tapi nama lu kayaknya nggak gua masukin sih, Bu. Masukin dong. Parah Udah banget nge-like sih. itu aku udah share. Pengumumannya kapan, Win? Kayaknya gue menang deh. Aduh. Udah waktu itu sih. Oke. Selanjutnya perbedaan udah ini udah. Terus udah itu apa namanya? Soal yang kemarin. Tentang acid semua kan?
Habis ini mau bahas apa lagi nih?